Karena sepertinya Ishak tidak akan punya waktu entah sampai kapan. Akhirnya, Mia mengangkat jemuran stainless ke halaman depan. Sembari menjemur, Mia terus memikirkan soal Wibi yang sepertinya mendiamkannya. Entah apakah Mia yang overthinking atau hanya efek dari sakitnya Wibi yang bikin dia jadi malas bicara. Yang jelas, sikapnya bikin Mia merasa tidak enak. Saat ditanya apakah sudah lebih baik, Wibi hanya menjawab sesingkat mungkin. Yang ditawari apakah Wibi butuh sesuatu, dia menolak. Dan rasanya seperti menghindari tatapan Mia. Bun, tahu nggak? Ibu Ratri yang punya warung sekarang stroke loh. Nggak bisa ngomong, nggak jelas gitulah ngomongnya. Oh ya Allah, kasihan ya. Ya gimana ya bun, beliau ini memang dari dulu terkenal suka ngomongin orang. Lah, jangankan orang lain, anaknya sendiri aja tiap hari digibahin, belum menantunya. Tiap habis maghrib tuh emak-emak pada belanja sambil ngerumpi, sejam 2 jam kuat dah tuh. Iya kah? Astagfirullahaladzim. Pantes ya sekarang jadinya dihukum gak bisa ngomong. Obrolan itu membuat Mia menyembulkan kepala dari balik kaos yang dijemur. Di luar pagar tampak sekumpulan ibu-ibu yang sedang belanja sayur di mama-maman sayur keliling. Mia mendengarkan gibahan dari ibu-ibu yang sedang menggibah seorang penggibah. Wah, beliau ini kalau ngomongin menantunya ngeri pol bun. Kok 3 ya bun, si Bu Ratri? Iya bun, sudah tenar di RT sana. Kalau si beliau ini senangnya ngomongin orang. Astagfirullah, jangan sampai kita begitu ya bun. Sejelek-jeleknya anak sama menantu kan tetap keluarga kita. Iya bun, tetangga yang sukanya diomongin juga kan. Kalau ada apa-apa, mereka yang sikap nolong kita. Iya bun, apalagi sudah tua. Sayang, kalau bicara yang gak ada gunanya. Kalau aku nih ya bun, mohon maaf aja. Lebih baik mulut buat zikir. Mana tahu kita mati besok, paling enggak umur kita gak sia-sia. Bener gak bun? Mantul bun. Luar biasa ya pekerjaan malaikat pencatat amal. Mereka takkan bingung. Sebingung Mia yang mendengar rempetan ibu-ibu itu. Mia mengendap-endap menuju pintu karena ngeri banget kalau kedapatan ibu-ibu yang mengaku ahli zikir. Padahal lebih pantas disebut ahli gizi itu, soalnya sambil belanja ayam dan sayur. Neng, jeder. Spontan Mia terpaku. Dia menoleh ke arah pagar dan tersenyum balik pada ibu-ibu yang tersenyum amat sangat ramah padanya. Berubah jadi seledri. Sit. Mantra itu gagal. Mia yang masih berupa Mia yang tampak lesat dikuliti bahkan dimakan bangkainya. Iya bu. Neng ini siapa ya? Istri salah satu AAA F4 kah? Kapan nikahnya ya? Mia menelan ludah. Bukan bu. Oh kirain. Kok nyuci bajunya AA Erlang? Haish, dasar emak-emak, hafal betul bajunya Erlang. Mia ingin menyahut kalau dia juga mencuci baju 3 cowok lain. Saya Sumiati bu, tergagap. Mia mengatakan apa yang terlintas di kepalanya. Cuma rewang. Oh alah, nanti Erlang suruh ngasihin fotokopi KTP sama kakak Mbak Sum ya. Iya bu. Ke rumah Bu RT ya yang ini, tunjuk salah satunya. Mia lalu pamit. Mati kok Mia, mana terlanjur mengaku sebagai Sumiati pula. Boleh nggak sih kalau Mia pun pura-pura amnesia saja kalau ditanya kenapa namanya dan nama di KTP bisa beda. Atau jawab saja, oh iya bu, nama asli saya Mia Aurorai Katulistiwa Gantari, nama panggung Sumiati. Kenapa bu? Masalah buat ibu. Sebelum masuk ke rumah, samar-samar dia mendengar ucapan-ucapan seperti, genit pasti ya, berani loh jadi pembantu di sarang penyamun. Iya ya bun, nggak risih gitu ya. Mia membuka blokiran di nomor mamanya, lalu mengabarkan bahwa ia punya pekerjaan selama libur, dan memintanya agar tidak khawatir. Setelah itu, Mia kembali memblokir nomor kedua orang tuanya. Tadi siang Mia makan sendiri. David sudah pergi ke kampus, sementara Wibi masih sibuk di kamar. Rumah jadi terasa kosong dan sepi, tetapi sepi yang tidak enak.
Baru ketika malam hari, semua orang sudah pulang. Jujur saja, melihat mereka berempat, Mia jadi bersemangat. Nggak ada satu saja, rasanya jadi nggak seru. Hai Mia, perasaan dari kemarin pakai bajunya Ishak melulu, Erlang yang bertanya. Oh, memangnya Bo istrinya, David yang melanjutkan. Habisnya aku bingung mas, diprotes melulu. Besok aku pakai baju kurung kali ya. Mereka memangku piring masing-masing. Tadi sore Mia masak sayur sop sama goreng tempe dan tahu. Dia juga sudah mengupas dan memotong-motong melon untuk camilan usai makan. Mia menoleh pada Wibi yang masih diam. Mas Wibi udah enakan belum? Dari tadi diam aja. Enggak apa-apa Mia, Wibi cuma... Semua orang sibuk makan tetapi juga fokus mendengar siapa saja yang berbicara. Wibi cuma bertanya-tanya, mungkin bukan tangan Mia yang mengandung tulah. Ya elah bro, itu kan cuma komedi. Ishak menoel-noel dagu Wibi gemas. Serius, tapi Wibi jadi berpikir, jangan-jangan ini salah kita semua. Maksud lo? Gini David, kita berempat kan yang menjebak Mia sampai dia akhirnya jadi asisten rumah tangga di rumah ini. Dia yang terjebak sendiri karena nggak baca kontrak. David sungguh menyebalkan. Mia memicing menatap cowok itu. Tetap saja, sejak awal kita salah. Akhirnya kita menanam apa yang kita tuai. Kebalik bocah, tegur Ishak. Wibi tak mempedulikannya. Kalau kalian masih mau apes ya terserah deh. Wibi lalu menatap Mia intens. Kuciran puninya mengangguk lucu. Mia, Wibi udah memikirkan ini sepanjang hari. Wibi minta maaf ya sama Mia. Wibi gak ada niat salim. Beneran deh. Mia nyengir lalu memberikan jempolnya. Beres mas, semoga Mas Wibi dilancarkan semua urusannya. Ya. Wibi mengadahkan dua tangan dan mukanya seolah sedang berdoa. Amin. Dia tersenyum lalu mengulurkan tangan untuk tos. David berdecih. Mereka melanjutkan makan masing-masing sampai akhirnya terdengar suara cegukan. Minum mas. David segera mengangkat gelas air putihnya. Namun meski digelontor air beberapa kali, cegukan tak kunjung reda. Nah kan, apes kan kamu Fit? Apa Wibi bilang? Minta maaf sama Mia. David hanya menggaram kesal. Nggak gitu cara nyembuhin cegukan. Ishak menengahi. Tutup hidungmu Pit. David pun bergegas membencet hidungnya. Biarkan selama 3 tahun. Anak-anak terkekeh. Tutup usia dong, Wibi tertawa. Terlebih melihat David yang misu-misu setelah sebelumnya berharap terlalu tinggi sama tutorial sembuh cegukan ala Ishak. Sudah, aku maafin mas-mas semua kok. Mia tersenyum tulus. Setelah beberapa hari tinggal bersama, dia tahu bahwa keempat lelaki ini lebih dari laki-laki biasa. Mereka seperti memberi pengalaman luar biasa bagi hidup Mia yang selama ini lempeng. Tak berapa lama ponsel David berbunyi. Dia mengangkatnya yang seketika membuat raut mukanya berubah. Terus kondisinya gimana? Ujarnya. Seketika suasana hening. Iya, gue kesana sekarang juga. Setelah menutup telepon, David pun berdiri dengan tergesa-gesa. Cewek gue bro, pingsan. Mia melotot seketika. Dia meyakinkan dirinya bahwa itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan tulah Mia. Wibi hanya mengada-ngada. Gue ke klinik sekarang. Hingga David pergi, Mia masih duduk di ruang tamu sambil melipat-lipat pakaian. Ishak dan Erlang juga masih duduk di sana dengan pekerjaan masing-masing. Sesekali mereka mengobrol. Pukul 9:15 ketika akhirnya David sampai, mereka terkejut melihat kondisi pria itu. David yang tadi naik motor kini kebasahan karena sepanjang jalan terkena gerimis yang lumayan deras. Dia berdiri dengan tubuh lunglai, rambut sebahunya basah. Pit, Persia gimana Pit? Dia baik-baik aja, tanya Erlang. Ishak dan Mia menatap David serius. Persia bro. Iya, kenapa? Kita ikutan khawatir nih. Kedua lutut David terjatuh di lantai. Persia, David menghela napas. Hamil. Hah? Hamil? Serius? Reaksi spontan dari Mia, Ishak dan Erlang bersamaan. Kamu gak main aman men.
Pertanyaan itu datang dari Erlan yang langsung mendapat lirikan tajam dari Mia. Erlan terdengar seperti seorang pro dalam bidang itu. Bukan bagi gue men, Persia selingkuh. Bersambung.